Yeay, kita sudah masuk di tahun yang baru. Di tahun 2023 ini, kita sidang jemaat Tuhan GPDI Situbondo harus selalu diperlengkapi dengan sarapan rohani yang tentunya membawa kesegaran bagi roh setiap kita. Nah, pada saat hari ini, kebenaran firman Tuhan saya berikan judul berubah untuk berbuah. Sekali lagi, judul renungan pada saat hari ini adalah berubah untuk berbuah. Ayat pokok kita terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata di dalam ini memiliki artian lain, yaitu tertanam, paham benar-benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus itu siapa yang tertanam di dalam Kristus. Siapa yang paham benar-benar tentang Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Tertanam di dalam, itu artinya punya hubungan yang intim, punya hubungan yang dekat. Seperti diibaratkan ketika senar dililitkan di sebuah tongkat, itu ketika senar itu dililitkan dengan tongkat, maka tongkat senar itu tidak akan goyah. Nah, itu yang namanya melekat, itu yang namanya terhubung, itu yang namanya di dalam. Nah, ketika seseorang menerima Kristus dalam hidupnya, itu adalah ciptaan yang baru. Ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita itu adalah ciptaan yang baru. Hidup kita dimerdekakan, hidup kita dibebaskan dari belenggu dosa, hidup kita dibebaskan dari manusia yang lama, dari karakter-karakter kita yang lama, karakter-karakter kita yang kurang bagus. Ketika kita menerima Kristus, maka hidup kita diubahkan, hidup kita dibebaskan. Dan ketika kita dibebaskan, kita menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru, manusia yang memiliki karakter-karakter yang baru, tentunya karakter-karakter yang di dalam Kristus. Dan yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, apakah ketika kita menjadi ciptaan yang baru, ketika kita menjadi manusia yang baru, kita masih bisa jatuh? Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita ketika kita menjadi manusia yang baru, kita masih bisa jatuh? Ya, kita masih manusia jasmani, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi, bukankah kita juga manusia rohani? Kita bisa menekan kedagingan kita. Kita bisa menahan kedagingan kita. Menahan ego kita untuk kita bisa terus hidup berkenan di hadapan Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana caranya untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan, untuk kita tetap hidup melekat dengan Tuhan, untuk kita hidup tertanam di dalam Tuhan? Yang pertama, sadari bahwa kita telah ditebus. Yang pertama, sadari bahwa kita telah ditebus. Ayatnya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana,
tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Kita dibebaskan oleh Allah dari benih yang fana menjadi benih yang tidak fana. Sadari bahwa kita ini sudah ditebus melalui karya salib Yesus. Dan salah satu perubahan ketika kita menyadari bahwa kita telah ditebus, kita bisa berdamai dengan diri kita. Kita bisa menerima setiap kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Mari kita sama-sama buka ayatnya di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini adalah penglihatan Paulus ketika Paulus ada di langit yang ketiga. Ketika Paulus ada di surga. Nah, ada banyak penafsir Alkitab menjelaskan bahwa pada saat itu Paulus mati suri. Ada juga yang penafsir Alkitab yang menafsirkan bahwa itu Paulus sedang dibawa oleh Tuhan ke langit yang ketiga. Nah, tetapi jauh daripada itu, bahwa di dalam kelemahan Pauluslah, di situ kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita mau berdamai dengan diri kita, kita bisa menerima kelemahan-kelemahan kita, maka di situ kuasa Tuhan akan nyata bagi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa memiliki pembaharuan. Bapak Ibu Saudara bisa menerima kelemahan Bapak Ibu Saudara, dan bisa yang kedua mengalami perubahan di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa menerima kelemahan-kelemahan, maka yang kedua Bapak Ibu Saudara bisa mengalami perubahan-perubahan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama buka ayatnya di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Tentunya ayat ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 12 ayat yang ke-2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, ketika kita bisa menerima setiap kelemahan-kelemahan kita, kita tidak puas di situ, tetapi kita harus naik level. Kita harus bisa mengalami perubahan dalam diri kita. Yang pertama, perubahan dalam pikiran kita. Karena segala sesuatunya itu bisa menyerang kita dari pikiran kita, sehingga pikiran kita bisa dibuat bimbang oleh iblis. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang kepada setiap kita untuk kita mengalami perubahan pembaharuan kita, pembaharuan budi kita, pikiran kita, akal sehat kita. Kita rubah ketika kita memiliki cara pandang yang negatif, tetapi ketika hidup kita dekat kepada Tuhan, hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Seharusnya pemikiran kita menjadi pemikiran yang positif, bukan pemikiran yang negatif lagi. Dan poin yang ketiga, poin yang pertama tadi menyadari bahwa kita telah ditebus sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita. Poin yang kedua, kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita menghasilkan buah yang tetap. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16.
Bukan kamu yang memilih aku, bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih kita. Dan Tuhan Yesus telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap, supaya apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus diberikan Bapa kepada kita. Amin. Ketika kita mengalami perubahan pemikiran kita, kita juga harus bisa menghasilkan buah-buah pelayanan kita, buah-buah roh kita, buah-buah pertobatan kita, semuanya kita harus bisa menghasilkan buah itu. Dan buah itu tetap sehingga hidup kita benar-benar mencerminkan karakter Kristus. Hidup kita bisa menjadi pengaruh yang positif bagi lingkungan sekitar kita. Dan buah kita itu tetap. Buah kita itu tetap, artinya buah kita itu sama, tidak berubah-ubah meskipun ada musim yang topan badai sekalipun, masalah yang datang silih berganti. Tetapi ketika kita tertanam, ketika kita melekat, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tidak akan tergoyahkan dan buah kita tetap sama, tidak akan berbeda meskipun banyak tantangan yang akan kita alami. Mari kita sama-sama awali tahun 2023 ini dengan perubahan-perubahan kecil atau perubahan-perubahan besar untuk membuat atau menghasilkan buah yang tetap. Berubah untuk berbuah. Tuhan Yesus memberkati.